Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3. Kali ini Ibu akan membahas materi bioteknologi. Oke, nah materi ini sudah kamu pelajari di kelas 3 SMP atau kelas 9 ya. Nah, kita akan mengulang lagi tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari 3 kata, ada bio, ada teknos, dan ada logos. Nah, bio itu artinya makhluk hidup, teknos itu artinya adalah teknologi atau penerapan atau pemanfaatan, kemudian logos itu artinya adalah ilmu. Jadi apa itu bioteknologi? Ya, adalah ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, dengan menggunakan ilmu ya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berguna bagi kepentingan manusia. Ya, ingat bahwa kalau suatu produk itu dikatakan bioteknologi, berarti harus ada makhluk hidupnya yang berperan di situ. Kalau tidak ada makhluk hidup yang berperan, berarti dia bukan produk bioteknologi. Contohnya, kalau ada tahu dan ada tempe, maka yang menjadi produk bioteknologi adalah tempe, bukan tahu. Ya, karena tempe itu prosesnya dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae, sementara kalau tahu itu tidak ada proses yang dibantu oleh mikroorganisme. Jadi dia hanya dipadatkan dengan ditambahkan zat kimia bahkan gitu ya. Oke, selanjutnya manfaat dari bioteknologi itu adalah meningkatkan nilai suatu bahan. Iya gitu loh. Jadi kalau tempe itu kan asalnya dari kedelai. Kalau kita makan kedelai saja, mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak suka dengan rasa kedelai. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi tempe, kan rasanya sudah berbeda, ya. Cita rasanya sudah berbeda, ya. Dan kandungan gizinya atau kandungan manfaatnya itu jauh lebih tinggi daripada kedelai, karena kedelai itu mengandung protein yang kadang-kadang susah dicerna oleh tubuh kita. Cuman kalau dia sudah menjadi tempe ya, dia mengandung protein yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke, manfaat selanjutnya adalah yaitu memanfaatkan bagian dari sel hewan, sel tumbuhan atau bagian dari mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Salah satu contohnya misalkan kita pengen produk insulin. Nah, insulin itu adalah hormon yang berguna untuk mengubah gula di dalam darah, ya kan? Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, prinsip dari bioteknologi itu adalah ada input, ada proses, dan ada output. Inputnya itu adalah berupa bahan. Ya, bahan apa yang digunakan? Kalau tadi saya contohkan adalah tempe, produknya adalah tempe, maka bahannya adalah kedelai. Kemudian di situ ada proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi itu berkaitan dengan prinsip-prinsip atau ilmu ya, ilmu baik itu ilmu yang berkaitan dengan biologi atau berkaitan dengan ilmu kimia. Nah, di sini berperanlah itu si makhluk hidupnya itu. Ya, kalau tadi tempe berarti yang berperan adalah Rhizopus oryzae. Kemudian setelah melewati suatu proses, maka terbentuklah output atau produknya. Oke ya, kalian paham ya? Selanjutnya adalah berdasarkan perkembangannya, bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya, dari asal katanya kita sudah bisa membayangkan, kalau konvensional berarti dia ya tradisional, menggunakan alat-alat yang tradisional, menggunakan alat-alat yang sederhana. Sementara kalau modern, dia menggunakan alat-alat modern atau alat-alat yang canggih. Kalau konvensional, karena dia menggunakan alat-alat tradisional atau konvensional, maka dia biasanya menghasilkan suatu produk yang terbatas jumlahnya. Sementara kalau dia modern, menggunakan alat-alat yang canggih, maka dalam satu hari dia bisa menghasilkan banyak. Contohnya seperti ini. Kalau di sini dicontohkan yang konvensional itu dia misalkan yogurt ya, susu asam. Nah, itu bisa dibuat secara konvensional dengan alat-alat yang sederhana. Cuman dia bisa juga disebut dengan bioteknologi modern kalau dia di dalam skala pabrik ya. Jadi dalam satu hari mungkin dia bisa menghasilkan susu asam itu 1000 liter misalkan. Sementara kalau dia
yang skala rumahan ya nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian yang perbedaan mendasarnya adalah bahwa bioteknologi konvensional atau tradisional itu dia memanfaatkan mikroba dan prosesnya terjadi secara alami, nggak diapa-apain, nggak diotak-atik. Pada saat pembuatan tempe ada bahan kedelai, kedelainya dibersihkan, direbus, kemudian dikasih ragi. Ragi itu adalah spora dari jamur Rhizopus. Nah, kemudian prosesnya terjadilah secara alami, memang seperti itu gitu. Cuman kalau bioteknologi modern dia berkaitan dengan rekayasa genetika. Jadi tidak harus menggunakan makhluk hidup itu secara utuh atau prosesnya. Dia mungkin hanya mengambil DNA-nya saja. Ya, DNA-nya diambil untuk membuat misalkan insulin atau antibodi monoklonal. Sekali lagi ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, nah di bioteknologi itu kebanyakan menggunakan mikroorganisme. Alasannya kenapa? Satu, mikroorganisme itu memang gampang dikembangbiakkan atau diperbanyak, ya. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah dapat diubah sifatnya, ya, dan dia tidak tentu saja dicari mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi manusia. Kemudian dapat menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Tentu saja produk atau jasanya itu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang aplikasi bioteknologinya secara konvensional ya, meskipun bisa juga dilakukan secara modern. Nah, di sini produk yang pertama adalah tempe. Bahannya adalah kedelai, mikroorganisme yang membantu adalah Rhizopus. Produk yang kedua itu adalah kecap. Ya, kecap kita juga sering pakai gitu ya. Bahannya kedelai, yang bantu adalah jamur Aspergillus wenti. Kemudian produk yang ketiga itu adalah tauco, ya. Ini bahannya juga kedelai, ya. Mikroorganisme yang membantu adalah Aspergillus oryzae. Kemudian keju. Nah, keju itu bahannya adalah susu. Salah satu mikroorganisme yang membantu adalah Lactobacillus casei. Kemudian yogurt, ya, bahannya juga susu. Mikroorganisme yang membantu adalah Lactobacillus bulgaricus. Kemudian oncom ini adalah bahannya ampas tahu, ya. Ingat kalau bikin tahu itu kan hanya diambil sarinya, kemudian ampasnya itu kemudian akan dipadatkan seperti ini. Nanti dia akan tumbuh jamur Neurospora crassa berwarna orange, baru disebut sebagai oncom. Yang selanjutnya produknya adalah tape. Ya, tape itu mengandung alkohol. Bahannya itu bisa singkong atau ketan, ya, atau juga beras. Mungkin kalau di Korea itu menjadi soju gitu ya. Nah, itu prosesnya dibutuhkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian nata de coco yang biasanya ada pada es buah, ya, itu bahannya adalah air kelapa. Nah, prosesnya dibantu oleh Acetobacter psyllinum. Nah, ini produk-produk ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kelas 9. Jadi tinggal mengingatkan kembali. Oke, sekarang aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama itu adalah hidroponik. Nah, hidroponik itu adalah menanam tidak di tanah, tetapi menanam di air. Dan airnya ditambah dengan nutrisi-nutrisi tertentu atau pupuk, sehingga tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang biak seperti pada di tanah gitu ya. Nah, ini memang dia membutuhkan usaha yang lebih tinggi atau modal agak yang lebih tinggi, tetapi hasil tanamannya itu lebih higienis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah brokoli dan kembang kol. Ini adalah hasil seleksi dari manusia ya. Kita juga sering pakai ini kalau bikin sop gitu ya. Kemudian pestisida, itu pestisida tidak selalu mengandung bahan kimia. Jadi kalau pestisida BT itu artinya bukan BT bad mood ya. Jadi pestisida yang mengandung Bacillus thuringiensis. Jadi kalau tanaman bagian daunnya disemprot dengan cairan Bacillus thuringiensis, nanti kalau ada ulat yang makan daunnya yang sudah ada Bacillus thuringiensis, nanti si Bacillus thuringiensis itu akan masuk ke dalam usus, ya. Kemudian dia akan melubangi atau menghancurkan usus sehingga dia akan mati secara perlahan. Yang selanjutnya adalah aplikasi di bidang peternakan. Ada domba ankon. Jadi domba ankon itu
Oke, jadi domba ankon itu adalah domba yang berkaki pendek ya, dan dia merupakan hasil mutasi dan menghasilkan bulu yang banyak. Nah, biasanya kalau domba itu kan yang diambil adalah bulunya gitu. Kemudian yang kedua adalah sapi Jersey. Itu merupakan hasil seleksi dari manusia, di mana sapi Jersey ini yang diambil adalah produk susunya. Nah, produk susunya itu kandungan krimnya dia lebih banyak. Yang selanjutnya adalah aplikasi di bidang kesehatan ya, atau farmasi. Nah, di sini yang pertama adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini kita tahu biasanya kalau orang sakit itu tuh suka dikasih antibiotik supaya lebih mempercepat proses penyembuhan. Nah, mikroorganismenya itu biasanya adalah Penicillium notatum atau Streptomyces griseus atau bisa juga Bacillus ya. Nah, biasanya kalau kalian memakan produk dari antibiotik itu kebanyakan kalau sekarang dia berupa pil ya, atau kapsul. Kalau zaman saya dulu itu masih dia ada kayak berupa cairan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin. Nah, ini yang sekarang lagi kita pakai adalah vaksin COVID-19 karena kita lagi pandemi ya, karena penyakit COVID. Nah, vaksin ini ya itu sebenarnya ada beberapa macam. Nah, tapi kalau vaksin yang biasa diproduksi tanpa proses bioteknologi modern itu adalah berupa mikroorganisme yang dilemahkan. Jadi kalau kita vaksin COVID berarti virus COVID yang dilemahkan ya, kemudian itu disuntikan ke tubuh kita sehingga tubuh kita akan terangsang untuk menghasilkan antibodi. Nah, tetapi ada beberapa jenis vaksin yang kalau kalian suka lihat di TV itu ya kan, jenis vaksin A, B, C. Nah, itu salah satunya ada vaksin yang dia diambil protein dari virus COVID-nya atau diambil RNA dari virus COVID-nya. Jadi bukan makhluk hidup atau virus yang dilemahkan. Nah, itu kalau kalian baca beritanya, kalau dari RNA atau dari protein yang diambil kemudian dijadikan vaksin dan disuntikan ke tubuh manusia, itu ada beberapa efek sampingnya, ada yang efek alergi parah. Nah, itu dikatanya sih yang dari protein itu memang efeknya ada beberapa yang orang itu yang memang nggak tahan terhadap protein tertentu begitu ya, sehingga menimbulkan alergi. Yang selanjutnya adalah protein sel tunggal ya. Protein sel tunggal itu artinya adalah protein yang dihasilkan dari mikroorganisme bersel satu. Nah, ini contohnya adalah chlorella, itu dari jenis alga, alga hijau. Nah, kemudian spirulina itu dari alga biru, Candida albicans itu dari golongan jamur ya. Jadi mikroorganisme satu selnya itu tidak berasal dari satu jenis makhluk hidup, bisa dari jamur atau bisa juga dari alga gitu ya. Nah, ini biasanya karena dia merupakan mikroorganisme, biasanya dia dikonsumsi itu dalam bentuk pil ya, dia biasanya berupa suplemen. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini ya. Semoga kalian selalu sehat ya. Karena itu kalian harus tetap menjaga social distancing ya, menjaga jarak, kemudian selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.